Bu Putih izin, kenapa Ya, terjadi keterlambatan itu sampai berbulan-bulan, kenapa Pak? Tidak bulan, Bu, hanya tanggal 6 ke tanggal bulan ini. Ini laporannya 2 bulan ya, Bapak Ibu. Untuk kan SPPI menerima- batch 3 hanya telat 6 hari, Bu. Alhamdulillah kami sedang melakukan uji coba khusus terkait SPPG yang dedicated khusus untuk B3, dan kenapa juknis ketiga kami keluarkan dengan membatasi jumlah penerima manfaat sekolah itu maksimal 2.000 dengan maksud agar kelompok B3 ini mendapat perhatian serius dari seluruh SPPG, karena semua SPPG sekarang itu lebih banyak menggarap anak sekolah karena lebih mudah mendatanya. Nah, dengan demikian kami turunkan dengan dibatasi maksimal 2.000 setiap SPPG agar setiap SPPG kemudian menambahkan penerima manfaatnya di kelompok B3 dan bahkan bisa dioptimalkan ke 1.000 sampai 3.000 ya untuk ke B3-nya agar program stunting ini menjadi ciri khas pelaksanaan program makanan bergizi di Indonesia. Selama ini ada School Meal Coalition yang sampai 112 rata-rata menggarap anak sekolah, dan dengan demikian Indonesia akan memiliki ciri khas terkait dengan pencegahan stunting. Kemudian terkait dengan rantai pasok, saya setuju semuanya berbasis lokal, dan kami nanti akan sampaikan ke Danantara agar uangnya membiayai masyarakat yang ada di sekitar SPPG, karena satu SPPG butuh 4 kandang ayam petelur, 9 kandang ayam pedaging, dan untuk 4 kandang petelur saja butuh 18 hektar luas panen jagung, karena pakannya 50% harus jagung. Satu SPPG juga butuh 1,5 hektar kebun pisang untuk bisa ngasih pisang 2 kali seminggu. Kalau ada yang senang lele maka butuh 32 kolam lele satu SPPG, dan ini saya kira potensi ekonomi yang luar biasa yang bisa dibina oleh siapapun untuk menumbuhkan new entrepreneur di sekitar SPPG. Tadi Pak Edi, terima kasih. Kebutuhan ayam, kalau kita tidak ada peternak baru, 6 juta minimal tahun depan kita akan shortage. Itu baru 2 kali seminggu memberikan telur ayam. Kalau keinginan Pak Presiden tiap minggu, maka kita butuh lebih banyak lagi. Kita butuh juga minimal 1 juta ayam pedaging baru, ayam pedaging untuk ternakan. Kalau tidak kita akan shortage juga. Demikian juga untuk sayuran dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan gaji SPPI ini yang jadi saya harus jelaskan, SPPI batch 1, batch 2 itu statusnya sekarang sudah P3K. Jadi mereka tidak ada masalah dengan gaji dan bahkan mereka sudah menerima tunjangan kinerja. Nah, SPPI batch 3 tadinya kita rencanakan CAT-nya atau computer assist test-nya bulan ini kemarin, sehingga sebetulnya pagu kami itu ada di pagu P3K, di kode anggaran yang berbeda. Tapi karena masih ada hal yang harus diselesaikan, maka untuk sementara ini SPPI batch 3 dan juga AG dan AK masih harus digaji dengan sistem istilahnya konsultan perorangan. Jadi kami secara administrasi harus menggeser anggaran yang biasanya kami kerjakan tanggal 6, ini ada keterlambatan, tapi insya Allah paling lambat hari Minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening. Tapi kami sudah siapkan izin, untuk... Bu Putih izin, kenapa Ya, terjadi keterlambatan itu sampai berbulan-bulan, kenapa Pak? Tidak bulan, Bu, hanya tanggal 6 ke tanggal bulan ini. Ini laporannya 2 bulan ya, Bapak Ibu. Untuk kan SPPI menerima- batch 3 hanya telat 6 hari, Bu. Kalau yang Yang AG-AK mungkin itu. Ahli gizi dan ahli akuntan. Yang dilaporan ke kita ya Bapak Ibu ya, di grup itu sampai Itu ada rata-rata yang 2 bulan. akuntan dan ahli gizi. Ada 4 minggu, di tempat saya ada yang 2 Iya. bulan. Tapi kami sekalian untuk menyelesaikan minggu ini, kami sudah geser anggaran untuk tuntas sampai Desember. Jadi bulan depan sudah tidak akan ada keterlambatan lagi. Mudah-mudahan tahun depan mereka sudah P3K sehingga tiap tanggal 1 mereka sudah rutin seperti ASN. Dan tadi ada pertanyaan SPPI batch 3 termasuk AG dan AK masa depannya seperti apa? Mereka akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau P3K, menjadi ASN, dan itu mereka akan menerima tunjangan kinerja.